Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru Kreasi, selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini Kang Guru akan sedikit menerasikan dan menjelaskan sekitar daun pisang kering dalam konteks penggunaannya dan kegunaannya untuk pupuk kompos. Mari Kang Guru jelaskan. Daun pisang kering ini adalah campuran pupuk kompos. Daun pisang kering adalah bahan organik yang sangat baik jika kita jadikan kompos, karena ada kandungan serat alami di dalamnya dan dapat memperkaya unsur hara pada tanah, sehingga tanaman kita akan bertambah subur. Dan setelah itu daun kering ini bisa membantu meningkatkan struktur tanah dan menjaga kelembabannya. Jadi limbah daun pisang kering ini jangan kita anggap sepele tentang manfaatnya untuk pertanian. Sebagai bahan organik ini, daun pisang bisa dijadikan pupuk kompos. Kandungan seratnya bisa meningkatkan unsur hara dan kaya akan kandungan zat-zat yang kita perlukan untuk tanaman. Ada unsur nitrogen, merupakan salah satu nutrisi penting bagi tanaman dalam pembentukan daun dan batang. Umpamanya, jelas daun pisang ini nitrogennya cukup tinggi sehingga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Lalu unsur fosfor. Fosfor dapat merupakan nutrisi penting bagi tanaman, terutama dalam pembentukan akar dan bunga. Maka daun pisang ini mengandung fosfor yang jumlahnya tidak terhingga, terutama dalam proses pembentukan bunga. Lalu di dalamnya ada unsur kalium yang dapat membantu tanaman untuk mengatur keseimbangan udara dan memperkuat jaringan tanaman. Dan ketika saya coba buktikan dalam video ini, bisa Anda telisik bahwa pohon-pohon pisang yang saya tanam, ketika di bawah batang itu ditumpuk daun-daun kering dari daun pisang itu sendiri, terjadi dekomposisi, dan ini memperkaya unsur hara serta mencegah berbagai penyakit dan barang tentu, dan bisa berefek terhadap perkembangan pohon pisang dengan buah-buahnya yang sangat banyak serta kualitas bentuk dan rasanya cukup meningkat. Jadi Anda nggak usah bingung bagaimana cara mendekomposisi dari daun-daun kering pisang ini. Secara alami, jika kita tumpuk, itu pun sudah terjadi dekomposisi secara alami tentunya. Namun ada langkah-langkah yang lebih ilmiah hasil dari eksperimen para ahli yang mungkin saya akan coba sedikit paparkan dalam video ini. Bagaimana sih cara membuat pupuk kompos dari bahan daun pisang yang sudah kering ini? Caranya yaitu hanya dengan menumpuk saja, maka lama-kelamaan akan terurai menjadi kompos dengan sendirinya. Ya, butuh waktu ideal 6-12 bulan. Agak lama karena memang daun pisang ini sedikit sulit untuk hancur, kecuali kita ketika membuat kompos dihancurkan terlebih dahulu. Nah, ini bukti pohon pepaya luar biasa, saudara-saudara. Buahnya begitu banyak, sekitar 75 biji dalam satu pohon.
Saya menggunakan kompos dari daun pisang ini saja. Bagaimana cara langkah-langkah atau SOP pembuatan yang ideal dalam pembuatannya tentu telah banyak dikupas oleh para ahli dan pembuktiannya secara ilmiah sudah mereka buktikan, dan saya akan coba jadikan rujukan itu dan ikuti video kali ini selanjutnya dalam hal pembuatan pupuk kompos berbahan dasar daun pisang kering. Nah, di kebun saya punya barang antik nih. Ini mungkin bekas bak mandi yang terbuat dari fiber, bisa dimanfaatkan. Di bawahnya sengaja itu ada lubang udara. Jadi Anda bisa membuat dengan cara membuat dari anyaman bambu, dan jangan lupa di bawahnya ditaruh dulu ranting-ranting jika memerlukan udara untuk penyerapan air siramannya. Nah, ditumpuk dengan daun-daun yang hijau yang mengandung unsur NPK. Di video yang lain sudah saya jelaskan daun apa saja yang mengandung unsur NPK. Lalu setelah daun hijau kita campurkan atau timbun dengan daun pisang yang kering ini, ditumpuk, dan setelah itu jangan sampai dipadatkan supaya ada rongga-rongga udara yang menjadi sirkulasi daripada prasyarat pembuatan kompos yang baik. Nah, jangan lupa kita libatkan tanah lokal di sekitar tanaman kita sekitar 10 cm, lalu dimasukkan di atas dari daun-daun pisang yang kita sudah masukkan ke dalam tempat ini. Dan lebih bagus lagi, tanah itu pun sudah diolah dengan pencampuran tanah-tanah yang ada di sekitar humus bambu, ya. Nah, pada video ini terlihat saya susun pertama-tama daun kering, lalu ditumpuk dengan daun-daun hijau yang mengandung NPK, ya, yaitu daun-daun kacang-kacangan, daun yang lebar daunnya yang saya ambil dari daun nangka, daun pepaya, disatukan di atasnya. Daun hijau ini sudah barang tentu mengandung unsur air yang berguna untuk terjadinya atau mempercepat proses fermentasi. Lalu kita taburkan di atasnya tanah lokal yang gembur, yang baik. Dan saya juga pergunakan daun-daun lapukan daun bambu, terutama ada di bawah daun bambu itu unsur hara yang luar biasa, ada bakteri yang kuat yang sulit bisa mengurai daun-daun bambu yang ada di sekitarnya. Namun bakteri yang baik ini cukup baik untuk supaya mempercepat proses pelapukan. Lalu setelah itu disiram, jangan lupa, dengan larutan yang sangat ajaib peranannya dalam proses pembuatan pengomposan secara cepat dan alami, yaitu air larutan atau larutan air beras, ya. Larutan air beras ini sangat bermanfaat karena sebagai sumber makanan untuk bakteri. Nah, ini bakteri yang terdapat di rumpun bambu atau disebut dengan humus bambu. Jadi kita bisa memanfaatkan pupuk kompos alami ini di sekitar kebun yang kita miliki. Nah,
Setelah itu jangan lupa di akhir setelah kita tumpuk secara baik dan telah disiram, maka kita tutup dengan tutup yang sekiranya ada lubang udaranya. Nah, ini adalah tutorial bagaimana caranya memanfaatkan daun pisang yang sudah kering menjadi pupuk kompos alami yang super. Sekian, semoga bermanfaat. Lain kali kita sambung pada acara dan channel yang sama, Kang Guru Kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.